Saudara-saudaraku, apa yang membuat kalian semua datang? Evelyn, hal yang sangat serius. Kenapa tidak memberitahuku? Evelyn, tenang saja. Kamu satu-satunya saudari kami, puteri tersayang keluarga Johnson, keluarga terkaya di negeri ini. Kami pasti akan mencari dokter terbaik untuk mengobatimu. Carrie, dasar brengsek ini, kamu sakit parah begini. Dia tidak mau menjengukmu ke rumah sakit. Dulu seharusnya kamu tidak menyembunyikan identitas dan menikahi orang miskin itu. Tunggu, apa ada kesalahpahaman? Yang sakit itu ibu mertuaku, bukan aku. Martin, jaga rahasia ini untukku. Ibu mertuaku sudah berumur. Aku tidak ingin dia tahu dulu. Evelyn, jangan cemas dulu. Aku kenal beberapa spesialis kanker hati terkemuka di dunia. Bagaimana kalau mengundang mereka semua ke sini untuk mengobati ibu mertuamu? Benarkah? Terima kasih, Martin. Sudah kuduga, kamu yang paling perhatian. Oh iya, aku harus kembali. Belanja dan masak. Aku pergi dulu. Martin, saat spesialis datang, kabari aku segera. Penyakit ibu mertuaku tidak boleh ditunda. Baik, aku mengerti. Hati-hati. Villa keluarga Harris. Bella Zani Ibu Kere. Bu, Aku ingin bicara sesuatu. Apa yang mau kamu katakan? Kemana saja kamu seharian? Tidak lihat jam berapa? Cepat siapkan makan malam. Bu, baik. Akan kusiapkan sekarang. Apa kita sampai segitu miskinnya hingga tak bisa beli daging? Ini semua hanya sup bening. Apa ini cara kamu memperlakukanku? Bu, jangan marah. Aku masak ini untuk kesehatan ibu. Kesehatanku, kamu cuma memanfaatkan anakku tidak di sini untuk semena-mena padaku. Kalau ada masalah, katakan langsung. Kamu bikin makanan ini, bikin aku mual. Bu, bukan itu maksudku. Aku ini ibu mertuamu, aku juga seperti ibu kedua bagimu. Tidak menghormatiku itu satu hal, tapi jangan perlakukan aku begini. Bagaimana anakku bisa menikahi orang sepertimu, wanita tak tahu sopan santun? Sudahlah, dia sedang tidak enak badan. Aku tidak boleh membuatnya marah lagi. Bu, akan kubuat ulang. Tunggu. Jadi semua ini tidak mengeluarkan uangmu, bisa seenaknya dibuang. Ya, duduk. Makan semua ini untukku. Bu, aku tidak lapar, tidak bisa makan. Tahukah kamu, makanan buatanmu sulit ditelan? Dengar baik-baik, hari ini akan kuajarkan pelajaran untukmu. Bu, apa yang kau lakukan? Ya, apa yang kulakukan? Ini rumah anakku. Aku boleh lakukan apa saja. Kau tinggal bersama kami 3 tahun. Ditanggung anakku. Dalam keluarga kami, kau cuma numpang hidup. Tak bisa cari uang. Punya anak pun tak bisa. Kau cuma parasit keluarga kami. Berani kau perlakukan aku begini? Aku tidak. Anakku adalah presiden grup Harris yang ternama. Kenapa dulu dia bisa buta mata sampai menikahimu? Ibinash, Bagaimanapun, aku masih menantumu. Tolong perhatikan ucapanmu. Berani kau membantahku? Aku harus memberimu pelajaran. dihentikan. Evelyn, sudah kukatakan berhenti. Ibu, kau baik-baik saja? Punggungku, Tante, kamu baik-baik saja. Kere, lihat istri yang kamu nikahi ini, dia semena-mena padaku. Evelyn, berani kamu menyentuh ibuku? Carrie, aku tidak. Masih berani membantah? Aku melihatnya langsung. Kamu mendorong ibuku. Sekarang, minta maaf ke ibuku sekarang? Aku tidak bersalah. Kenapa aku harus minta maaf? Apa salahnya minta maaf ke ibuku, meski merasa tidak adil? Dia ibuku, usianya sudah tua. Salahnya mengalah sedikit. Evelyn, Tante adalah orang yang lebih tua, meski sedang marah. Jangan perlakukan Tante seperti ini. Kamu siapa? Harry, bagaimana kalau kamu yang jelaskan ke Evelyn? Quinn, putri teman lama ayahku di militer. Dia juga teman baik sejak kecil. Teman baik maksudmu? Nah, kamu lupa, kalau Queen tidak keluar negeri, menantuku bukan orang pecundang ini. Apa, ibu? Omong kosong apa ini? Ini bukan karangan. Sejak kecil kamu suka Queen, ibu tahu. Queen, bukan begitu?
Tante. Dengar baik-baik. Quinn dan Carrie sepasang kekasih sejak kecil. Dia menantu pilihan ibu. Sekarang dia kembali. Dia hamil anak Carrie. Kau tahu, sebaiknya kamu ceraikan anakku. Beri jalan untuk Quinn. Dia Hamil anakmu. Tidak, kalau bukan anak Carrie, anak siapa? Kira semua orang sepertimu wanita mandul. Carrie, kenapa memperlakukanku begini? bisakah kau berhenti membuat keributan sebentar? Kesehatan ibuku adalah prioritas. Soal Quinn, akan kujelaskan nanti. Aku yang cari masalah. Carrie, apa kau sadar omonganmu sendiri? Dasar orang Udi, kerjamu cuma bikin malu. Dari segi latar belakang dan penampilan, mana bisa kau saingi Quinn? Kau bahkan tak layak mengangkat sepatunya. Setidaknya, aku masih istri Carrie. Bisakah kau lebih menghargai? Kenapa kau membentak ibuku? Ibu, ada apa? Dia membuatku kesal, hatiku serasa sakit. Evelyn, sebaiknya kau lihat apa yang kau lakukan pada ibuku. Kalau Quinn, pasti tidak akan bicara seperti ini. Pada ibuku. Carrie, kumohon jangan bicara begitu. Bagaimanapun, aku cuma orang luar. Mana mungkin aku bisa menyaingi Evelyn? Ya, benar. Aku tak seperti dia. Aku hanya seorang bodoh. Carrie, aku masak, cuci piring, dan setrika bajumu. Pada akhirnya tetap tak sebanding dengan sedikit pesonanya, ya? Kukatakan terakhir kali, minta maaf pada ibuku. Aku tak bersalah. Mengapa harus minta maaf? Bertahun-tahun ini, usahaku, ketulusanku, ternyata sia-sia belaka. Bu, kau baik-baik saja? Dari tampaknya, kalian terlihat seperti keluarga sejati. Diam saja kau. Nah, kau sudah lihat sifat aslinya sekarang, kan? Dia akan membuatku gila cepat atau lambat. Tante, tolong jangan marah. Kesehatan tante yang paling utama. Evelyn, lihatlah betapa kesal kau membuatnya. Lihat Quinn. Lalu lihat dirimu sendiri. Martin, jemput aku di rumah Harris. Evelyn, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Quinn adalah menantu yang diinginkan ibumu. Dia hamil anakmu. Aku mengalah. Beri ruang untuk keluargamu. Sudah kukatakan tentang Quinn, nanti akan kujelaskan. Bisakah kau berhenti membuat keributan? Ayo masuk denganku. Apalagi yang mau dijelaskan? Dia cinta pertamamu. Kalian pacaran sejak kecil. Sekarang kalian kembali melanjutkan hubungan dan membuatnya hamil. Carrie, aku istrimu. Apa artiku bagimu? Ya, jika dia mau pergi, biarkan. Tapi, kau harus tinggalkan uangnya. Seperti caramu dulu, masuk ke keluarga kami. Begitu juga saat pergi, jangan bawa satupun barang dari keluarga Harris. Tunggu sebentar. Kau tidak sakit, bukan? Tidak, aku baik-baik saja. Apa maksudmu? Sakit atau tidaknya kamu bukan urusan kami. Jangan paksa kami bertanggung jawab saat nanti kau masuk peti mati. Evelyn, Ada apa? Kau tidak enak badan? Lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan dia. Evelyn, siapa engkau? siapa aku? Kau tak layak tahu. Evelyn, ini kalian semua. Evelyn, aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Evelyn, kamu? Jadi si wanita tunasusila sudah lama main dengan pria lain? Ibu, tadi lihat jelas ada masalah apa dengan Evelyn? Urusan apa yang perlu kita urus?
Perempuan tak tahu malu itu sudah seharusnya. Ibu, bagaimanapun juga, Evelyn tetap istriku. Bisa-bisanya bicara begitu. Ibu, mau ngapain lagi? Mau menyetir. Aku ke rumah sakit. Bagaimana aku punya anak lelaki, tak punya ambisi. Dia sudah selingkuh, masih peduli juga? Queen, aku baru lihat di laporan medisnya tertulis tumor hati varian dengan petosis. Ini penyakit apa? Oh, Tante, itu kanker hati stadium menengah. Tak mungkin dia kena penyakit ini kan? Tentu saja. Aku lihat dia sembunyi-sembunyi, tak berani tunjukkan padaku. Takut aku tahu dan usir dia dari keluarga Harris. Tunggu dulu. Kalau begitu, dia pasti sebentar lagi mati. Kalau kanker hati stadium menengah, tak akan langsung meninggal. Tapi kalau dirawat total, biayanya pasti mahal. Tante, jangan-jangan Evelyn diam-diam ambil uang keluarga Harris untuk berobat? Kurasa mungkin saja. Evelyn si perempuan tak setia, keluarkan dia dari keluarga Harris. Jangan sampai dia ambil sesuap pun dari kita. Mau pakai hasil keringat anakku untuk bayar biaya berobat? Jangan mimpi. Bajingan Carrie itu berani menyiksa adikku. Akan kulakukan pada keluarga Harris. Martin, jangan beritahu Papa dan Mama dulu. Aku tak ingin mereka khawatir. Setelah bercerai dari Carrie dan memutus semua hubungan, aku akan pulang sendiri menemui Papa dan Mama. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Keluarga Harris tak tahu terima kasih. Bahkan aku habiskan banyak uang untuk mendatangkan tim ahli kanker hati terbaik dari luar negeri untuk mereka. Karena mereka menyiksamu begini. Tak perlu lagi mengobati Bella. Martin, lupakan saja. Karena masih ada harapan sembuh. Tak boleh kusia-siakan hak hidupnya. Hanya karena emosiku. Jika kulakukan itu, hatiku tak akan tenang. Dick, kau memang hatinya sangat baik. Evelyn, kepalamu masih sakit. Martin, aku baik-baik saja. Sebenarnya para ahli yang kudatangkan sudah tiba, tapi karena mereka tak tahu diri, kurasa lebih baik mereka pulang saja. Martin, lupakan saja. Ibu mertuaku sudah tua. Dia juga terkena kanker. Jangan terlalu kejam padanya. Bagaimanapun dia ibu mertuaku, aku tak ingin berlebihan. Dick, kau terlalu baik hati. Hei, lihat sana. Nak, kau lihat tadi, kan? Dia berpegangan tangan dengan pria itu. Pasti sudah lama berhubungan. Siapa orang-orang itu? Waktu kuliah kedokteran di luar negeri, aku lihat di buku, mereka sepertinya ahli kanker hati terkemuka di dunia. Sepertinya sedang konsultasi. Apa? Mengundang banyak ahli untuk konsultasi. Pasti mahal sekali. Tim dengan banyak ahli seperti ini, biaya konsultasinya pasti selangit. Orang seperti Evelyn. Mana mungkin? Mampu Evelyn si sampah itu dari mana dapat uang untuk tim medis ini? Pasti mencuri dari keluarga Harris atau menjual tubuhnya untuk ini. Tak mungkin. Takkan kubiarkan ini. Evelyn, dasar perempuan brengsek, jangan pergi. Evelyn, kau wanita pengkhianat, jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Aku sedang bicara dengan menantuku. Ini bukan urusanmu. Carrie, Kau dengar itu? Pria yang dia pacari ini berani membentakku. Jika tak kau tinggalkan dia, anggap aku bukan ibumu lagi. Baik, Carrie, jika itu yang kau mau, kita akan bercerai. kau mau menceraikanku. Evelyn, terburu-buru sekali engkau. Apa hubunganmu dengannya? Sejauh apa hubungan kalian berdua? Carrie, kau gila? Bercerai boleh saja, tapi kembalikan semua uang yang kau dapat dari kami. Kau pikir bisa ubah takdir miskinmu? Kau tak tahu malu. Kau selingkuh dulu. Sekarang masih mau pakai uang anakku untuk bayar ahli-ahli ini? Kau cari masalah. Aku menyelingkuhi dia. Keluargamu ini, kalian memutarbalikkan fakta dan membuat onar. Sungguh keterlaluan. Kau tahu tidak, ahli-ahli ini untuk siapa? Kalau bukan untukmu, lalu siapa? Perempuan hina sepertimu. Kanker, itu takdirmu. Seharusnya kau di rumah saja, tunggu ajal dengan diam. Mengapa pakai uang anakku untuk pengobatanmu? Bella, kau hilang akal? Kau sadar tidak? Ahli yang kusewa ini untuk mengobatimu. Evelyn, seberapa marahnya kau pada tante? Jangan doakan dia sakit.
Evelyn, berani-beraninya sebut nama ibuku, bahkan mengutuknya. Carrie, apa kau dengar baik-baik poin utamanya? Yang sakit adalah ibumu. Buka matamu lebar-lebar. Siapa sebenarnya yang kena kanker hati? Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Siapa sebenarnya yang menderita kanker hati? Aku tidak mau kau tunjukkan padaku. Bukannya kau berencana bercerai, penyakitmu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Baiklah, kau benar. Aku akan menceraikan Carrie. Mulai hari ini, siapapun dari keluarga Harris, hidup atau mati, sudah bukan urusanku. Ayo pergi. Jangan pergi. Evelyn, kau menceraikanku untuk pria ini? Siapa dia sebenarnya? Carrie, sudah selesai? Aku bertanya, siapa dia? Seberapa jauh hubungan kalian? Carrie, kau gila? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Evelyn, keluarga Harris tidak kekurangan. Aku tidak peduli penyakitmu. Tidak bisakah aku biayai pengobatanmu? Mengapa kau harus ditanggung pria ini? Carrie, apa yang kau bicarakan? Apakah aku perlu ditanggung finansial oleh seseorang? Jika kau tidak mengaku, berarti kau mencuri dari keluarga Harris. Tidak ada kemungkinan lain. Uang dari keluarga Harrismu ini tidak menarik perhatianku. Bibi, Ini yang kau minta. riwayat transaksi bank. Dasar wanita tak tahu malu. Harry, sepertinya kita salah menuduhnya. Dia memang tidak ditanggung siapa-siapa. Malahan, dia menanggungi pria lain. Apa? Apa? Kamu lihat itu kan? Dalam catatan keuangan, tidak ada pemasukan. Hanya ada pengeluaran besar. Bella, kau memeriksa laporan bankku. Bagaimana aku tahu? Kau berselingkuh dengan pria lain. Kalau tidak kuperiksa, bagaimana aku tahu sifat aslimu? Kalau tidak kuperiksa, Evelyn, Aku tak pernah menyangka kau ternyata orang seperti ini. Bagaimana bisa kau mengambil uang hasil jerih payah, Carrie, untuk menghidupi pria lain, Evelyn? Kukira dia menjemputmu dengan mobil mewah. Karena dia lebih berkuasa dari keluargaku, kau terkesan dengan itu. Tapi sekarang sepertinya, dia hanya pria yang kau biayai. Mobil mewah itu dibeli olehmu, bukan? Carrie, Kau berani sekali mengatakannya. Kau membawa selir hamil ke rumah. Sekarang kau ingin mengalihkan kesalahan. Itu bukan alasan bagimu melakukan ini. Evelyn, fakta sudah jelas di depan mata. Kenapa kau melakukan ini? Apa karena aku tak bisa memuaskanmu? Carrie, Dasar brengsek. Beraninya kau pukul anakku? semuanya lihatlah. Semuanya cepat ke sini. seseorang tolong cepat. Dia berlaku seperti pelacur. Dia menantuku. Dia mengkhianati anakku. Dia bahkan memelihara pria lain. Wanita ini. Terlihat pendiam dan polos, siapa sangka kehidupan pribadinya berantakan seumur hidupku. yang paling ku benci adalah pengkhianat pernikahan. Dia menghabiskan uang jerih payah anakku untuk beli mobil mewah buat pria ini. Dia menyiksaku setiap hari. Sekarang dia sakit. Masih saja habiskan uang keluarga untuk dokter terbaik. Haruskah aku penuhi keinginannya? Tentu tidak. Perbuatan khianat begini, dia harus tanggung sendiri akibatnya. Biarkan dia hadapi takdirnya. Wanita seperti dia pasti dihujat di zaman dulu. Kami mendukungmu. Pasti kami di pihakmu. Kami bersamamu. Bella, berhenti menuduhku seenaknya. Menuduh seenaknya, aku hanya menyampaikan fakta. Dengarkan baik-baik, Evelyn. Kalau kau mau bercerai baik-baik, lupakan saja. Aku akan cari pengacara cerai terbaik. Kau harus kembalikan semua yang kau curi dari keluarga Harris. Selama 3 tahun ini, kau si pecundang. Kira aku akan membiarkanmu. Dia harus kembalikan setiap sen yang dia habiskan untukmu. Uang yang kuhabiskan bukan dari keluarga Harris. Yang sakit itu bukan aku. Ini Evelyn, apa yang terjadi denganmu? Kau tidak enak badan? Katanya kau tidak sakit. Karma cepat sekali datangnya. Evelyn, ada apa? Pergi sana. Evelyn, aku bisa lihat Carrie masih sangat menyayangimu. Aku tahu kau cari pria lain hanya untuk kesenangan. Evelyn, asal kau mau minta maaf tulus ke Carrie, dia pasti akan memaafkanmu. Berhenti berpura-pura. Aku mual. Apa kabarmu?
Kalau ada apa-apa dengan cucuku, kau yang akan kutuntut. Evelyn, kau mau apa? Harry, perutku sakit sekali. Jangan-jangan aku keguguran? Kalau ada apa-apa dengan janinnya, kau akan menyesal. Aku antar kau ke rumah sakit. Di depan umum, memeluk pria sembarangan. Aku benar-benar naik darah. Tidak ada yang serius, hanya pola makannya yang tidak teratur. Itu menyebabkan masalah lambungnya kambuh. Minum obat akan membantu mengatasinya. Terima kasih, dokter. Pola makan tidak teratur. Evelyn, selama 3 tahun terakhir, kehidupan seperti apa yang kau jalani bersama keluarga Harris? Halo? Baik, saya mengerti. Ada apa? Tidak ada. Hanya masalah kecil di perusahaan. Kalau begitu cepatlah urus urusan perusahaan. Ini bukan penyakit serius. Baik. Aku akan menyuruh Charles menemanimu. Sebarkan berita ini. Batalkan semua kemitraan dengan keluarga Harris. Kondisimu sudah membaik. Apa cucu kesayanganku? Baik-baik saja? Tenang saja. Sempah itu berani mendorongmu dan melukai pewaris keluarga Harris. Aku akan membuatnya menyesal dilahirkan. Halo, ada kabar buruk Tuan Harris. Grup Johnson tiba-tiba menarik. Semua kemitraan kita. Apa? Bagaimana mungkin? Ibu di sini untuk menjaga Queen. Aku akan keluar sebentar. Pasana ini, tak tenang Evelyn. Pada si baik sebagai kesana jana. Kamu tidak boleh pergi. Sampah itu jelas-jelas berpura-pura. Dia selingkuh darimu dan berteriak padaku. Dia hampir melukai cucu kesayanganku, tapi kau masih khawatir padanya. Kurasa ada yang tidak beres. Denganmu. Bu, ada masalah di perusahaan. Aku harus segera mengurusnya. Harry, kamu harus cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Tante, Evelyn pasti merasa buruk. Kanker hati sulit diobati. Bagaimana kalau kita menjenguknya? Baik. Kalau begitu, mari kita periksa. Lebih baik dia meninggal dengan tenang. Kau berencana pura-pura pingsan. Untuk dapat simpati, ya? Sayang kau salah hitung. Dengarkan baik-baik. Bahkan jika kau mati hari ini, Harry tidak akan peduli padamu. Pergi, aku tak ingin melihatmu. Evelyn, kau tidak berguna. Aku baru bicara dengan perawat. Kamar perawatan VIP ini harganya 100.000 per hari. Turun ke sini. Turun ke sini sekarang. Bella, apa kau gila? Kau masih berani menghinaku? Kau pembawa sial terkutuk. Kau menghabiskan uang anakku, tinggal di kamar rumah sakit semahal itu. Hari ini kau akan kubuat membayar. Akan kuperbuat kau menyesal, kubuat kau membayar. Bicara, selama 3 tahun terakhir, berapa banyak uang anakku yang dihabiskan untukmu? Sudah kukatakan. Aku tak pernah pakai sepeser pun uang keluargamu. Sebelum kau menikah ke keluarga kami, aku sudah menyelidiki identitasmu. Seluruh keluargamu sudah tiada. Dari mana kau dapat uang? Bahkan jika kau jual hatimu, tak bisa beli setengah kilo babi. Seluruh keluarga tiada? Bella, jangan lupa, aku belum bercerai dengan Carrie. Kau masih mertuaku. Seluruh keluarga tiada, termasuk kau. Aku bersumpah akan lawan kau. Ni Johnson ini. Ada masalah? Silakan lanjut. Bu, sepertinya mereka tim ahli yang diundang Evelyn. Ku beritahu, dia pakai uang keluargaku untuk memanggil kalian. Jangan harap. Tante, dengar dulu penjelasan mereka.
Ni Johnson. Setelah konsultasi dengan beberapa spesialis, kami menemukan ini bukan sekadar kanker hati stadium sedang, pengobatannya sangat sulit. Jika tak dikontrol, bisa memburuk dalam seminggu, berkembang ke stadium akhir. Tapi New York Johnson, tenanglah, Anda datang ke tempat yang tepat. Kanker hati stadium ini tak bisa diobati di dalam negeri, hanya kami yang bisa. Tante, jangan khawatir. Evelyn punya tim medis mahal, pasti akan sembuh. Tak mungkin, aku tak akan izinkan. Jadi kalian semua bersekongkol, melebih-lebihkan penyakit untuk menguras uang kami. Pergi, kalian, pergi. Masih mau berobat? Buang-buang waktu, keluarga dia sudah bangkrut. Dari mana dia punya uang? Ku beritahu, tak akan ku beri dia sepeser pun. Mertuaku melarang pengobatan, jadi jangan lanjutkan pengobatan. Apa yang kau tertawakan? Karena kau usir mereka, suruh anakmu siapkan peti mati untukmu. Berani-beraninya kau kutuk aku. Kau... Ada apa? Tante, ini. Tante. Queen, ada apa? Carrie, Evelyn itu membuat Tante pingsan karena marah. Apa? Aku akan segera ke sana. Tante. Dokter, cepat ambil obat penenang hati. Dalam kondisinya, obat penenang hati saja tidak cukup. Kamu malah mengusir orang yang bisa membantumu. Karma datang cepat. Evelyn, kamu tidak punya hati? Jika terjadi sesuatu pada Tante, Carrie tidak akan memaafkanmu. Jangan pikir, karena kamu sakit kanker, kamu bisa semena-mena dan tak bisa mengendalikan diri. Ibu. Carrie. Apa ibu? Bagaimana perasaanmu? Carrie, akhirnya kamu datang. Ibu, bagaimana keadaannya? Masih terasa nyeri tumpul. Semua gara-gara perempuan ini yang membuatku kesal. Carrie, kamu harus membelaku. Perempuan jahat ini, dia punya penyakit parah. Dia ingin menyeretku bersamanya. Evelyn, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apa kamu ingin membuat ibuku masuk liang kubur? Apa kamu yakin? Ini karena aku? Kalau bukan karena kamu, lalu karena apa? Kamu baru saja bilang ke Tante agar Carrie menyiapkan peti mati untuknya. Tante marah sampai hatinya sakit. Sungguh hati yang kejam. Evelyn, aku tidak menyangka kamu tega sekali. Aku dulu terlalu baik padamu. Lepaskan dia. Sayang, kamu baik-baik saja? Dasar jalang, kau punya. Banyak laki-laki di sekitarmu. Evelyn, jangan serakah. Bagaimana bisa kau biarkan Carrie dipermalukan di depan umum? Sayang, yang sebelumnya baru pergi, yang berikutnya sudah masuk, kau benar-benar memperluas wawasanku. Bagaimana bisa engkau tak tahu malu sampai segitunya? Kok kamu bisa sebegitu tidak punya malu? Bocah kampungan, jaga ucapanmu. Carrie, kamu baik-baik saja? Oh, Baru saja pergi satu, sekarang muncul lagi yang muda ini. Yang ini tubuhnya lebih bagus sedikit dibanding sebelumnya. Terlihat seperti gigolo. Evelyn, memelihara gigolo ini pasti mahal harganya, kan? Tutup mulut kotormu, jangan kira aku tidak mau pukul wanita. Evelyn, apa kamu benar-benar segitu? Butuh lelaki? Perlukah pelihara dua sekaligus untuk puaskanmu? Ulangi lagi. Cukup. Memukulnya cuma kotorkan tanganmu. Evelyn, kita sudah menikah 3 tahun. Kapan persisnya kamu jadi seperti ini? Sekarang aku paham. Kamu mungkin berpikir akan segera mati karena kanker. Ingin bersenang-senang sekali sebelum mati. tapi kamu tak seharusnya hamburkan uang kami. Kamu wanita, tak tahu malu yang selingkuh dengan 2 lelaki. Pernahkah kau hitung berapa biayanya? Wahai leluhur keluarga Harris, Aku mengecewakan kalian. aku mengizinkan wanita tak tahu malu ini masuk dalam kehidupan keluarga Harris. Bawa aku pergi. Bahkan tinggal sedetik lagi membuatku mual. Kamu, Dasar anak kurang ajar. Jangan sok jagoan. Tunggulah sampai kami menggugat Evelyn. Kamu juga takkan luput. Ibu, Harry, jadi kamu biarkan mereka pergi begitu saja. kesehatan. Ibuku prioritas utama. Ibu, biar aku antar pulang dulu. Sakit.
Tanda tangan. Evelyn Johnson. Evelyn, mau apa dengan koper itu? Bukan urusanmu. Berhenti di situ. Siapa bilang boleh pergi? Untung kita cepat kembali. Kalau tidak, wanita sinting ini Denny sudah mengambil begitu banyak barang berharga. Buka koper ini untukku. Dia tak akan mengambil apapun dari keluarga kita. Koper ini berisi barang-barang pribadiku. Aku tak peduli dengan barang keluargamu. Minggir dari hadapanku. Sebaiknya kalian tunjukkan rasa hormat. Hormat kau, wanita bejat yang suka main serong. Berani bicara soal hormat padaku? Sudah jelas kau lihat, ini semua baju pribadiku. Boleh aku pergi sekarang? Apa yang kau mau lakukan? Kulihat baju-baju ini dibeli dengan uang anakku ya. Dengar baik-baik, bahkan pembalut ini takkan kau ambil hari ini. Inilah yang pantas kau dapat. Hei, halo, Ini paket untuk keluargamu, penerimanya. Evelyn. Aku ingin lihat dana anakku kali ini. Apa ini? Ya ampun, Tante. Ini adalah Ganoderma liar dan Snow Lotus. Harganya 30.000 per buah. Evelyn, kau benar-benar boros untuk diri sendiri. Keterlaluan kau ini untuk melawan kanker, ya? Mari lihat caramu melawan. Logistik internasional. Quinn, mari kita lihat ini. Obat kanker hati target. Tante, ini adalah obat kanker hati target termahal dan terbaik. Harganya $100 per botol. Sangat mahal. Dasar rendahan. Tak segan-segan kau memperpanjang nyawamu menyedihkan. Lupakan mimpi mendapatkan pil-pil itu. Kau putus asa bertahan hidup ya? Takkan kubiarkan kau hidup. Sure ada seseorang, kemarilah bawa 2 kotak itu bersama baju bajang ini ke belakang dan bakar semuanya. Pastikan terbakar sampai habis. Baik, Nyonya. Bella, apa kau sadar yang kau bakar ini adalah nasibmu sendiri? Apa kamu mencoba mengancamku? Baju yang kamu pakai ini, sepatunya juga dibeli oleh anakku, bukan? Mau lepas sendiri atau perlu aku yang meleaskannya? Selama 3 tahun ini, Carrie, aku bekerja keras di rumahmu. Meski ibumu memperlakukanku sebagai pelayan, aku tak pernah mengeluh. Tapi sekarang, mereka menghinaku di depanmu. Apa kau akan diam saja? Evelyn, kamu berselingkuh berkali-kali, ibu sampai sakit karena ulahmu, aku belum sempat menagih janjimu. Apapun yang ibu lakukan hari ini, aku tak akan ikut campur, karena semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jika dia mau pergi, silakan. Tapi tak boleh bawa apapun. Baiklah. Puas sekarang? Omong-omong, ada lagi ini. Carrie, penyesalan terbesarku seumur hidup adalah menikahimu.
Jangan pergi dulu, ini juga belum diserahkan. Tante, gelang giok ini bukan barang berharga. Jelas-jelas palsu, Samantha. Seperti asal-usul Evelyn yang rendahan. Tak pantas dipamerkan. Kembalikan gelang itu padaku. Kenapa kamu panik begitu? Gelang ini satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Aku mohon, kembalikan padaku. Kamu punya ibu, bukannya kamu satu-satunya yang tersisa di keluarga? Tidak. Kamu mau ini? Tadi kamu sok jagoan ya, sok tinggi hati. Hari ini akan kubuat kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku mohon. Kembalikan gelang itu padaku. Sekarang baru tahu merengek, tadi sombongnya kemana? Kasian sekali, permintaan maafmu. Cuma bisa sedikit meredam amarahku. Aku ingin lihat kamu menderita. Itu yang akan membuatku senang. Hari ini harus kuhancurkan gelang ini. Jangan. Ibu, maafkan aku. Aku salah. Seharusnya aku tidak menikah dengan keluarga Harris. Aku mengecewakanmu. Berani-beraninya kamu menangis, kamu menghambur-hamburkan uang keluarga untuk pria lain, kamu membuatku sampai sakit hati, kamu hampir membuat Queen keguguran. Untuk semua perbuatanmu, bukan cuman gelang, nyawamu yang hina pun takkan mengobati kebencianku ini. Ibu, Harry, lihat apa yang dia lakukan padaku. Dia masih tertawa di sana. Evelyn, aku akan menggugatmu karena menyiksa ibuku sampai sakit. Bibi, akan kukabarkan ke media tentang perlakuan buruknya pada mertua. Dia sengaja merusak keharmonisan keluarga. Bella, apa kamu benar-benar percaya hatimu sakit karena aku? Lalu kenapa lagi? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Main serong dengan suami orang, menyiksa mertua sendiri. Kamu membuatku gila, inikah hiburanmu? Aku tak sejahat itu mencari hiburan. Hatimu sakit karena yang terkena kanker hati bukan aku, tapi kamu, Bella. Evelyn, apa yang kamu bicarakan? Tidak dengar apa aku katakan. Justru ibumu yang kena kanker hati. Evelyn, omong kosong. Kamu berharap aku kena kanker hati, kamu sendiri yang sakit kanker hati. Pagi tadi, saat kusodorkan hasil tes ke mukamu, seharusnya kamu perhatikan baik-baik. Siapa nama yang tercantum di situ sebenarnya? Sangat disayangkan, kamu malah merobek laporan lab. Tidak mungkin, ini mustahil. Kalau memang begini, kenapa sembunyikan sampai sekarang? Apa maksudmu sebenarnya? Kusembunyikan? Bukankah sudah kuberikan laporan labnya? Kamu yang tak sabar mendengar penjelasanku. Sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Ini kenyataannya, Bella. Tidak menyangka ya, ku beri sayur saja. Karena dokter bilang, harus diet rendah lemak. Kusembunyikan karena masih bisa sembuh. Agar kamu tetap positif. Takut kondisimu makin parah. Kalau terlalu stres, sudah kuperlakukan baik. Tapi begini caramu balas budi. Kau hancurkan sisa simpatiku padamu. Sekarang, sudah boleh kutunjukkan fakta sebenarnya. Tidak. Apalagi kamu tolak spesialis kanker yang kudatangkan dengan biaya besar. Kamu hancurkan sendiri Ganoderma dan obat target impor yang kusiapkan. Kusembuhkan kamu, tapi malah kau hancurkan sendiri peluangmu. Seperti 3 tahun terakhir, kuterima semua di keluarga Harris. Kupenuhi semua kebutuhan ibu mertua. Kulakukan segalanya untukmu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih. Malah semakin menjadi. Tidak benar. Queen, katakan itu tidak benar. Tentu saja tidak benar. Apa? Evelyn, jangan lebay. Kira dengan merobek hasil tes rumah sakit lalu hilang, tidak tahukah data tersimpan di komputer rumah sakit? Buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Apa dia kena kanker hati? Ini benar. Saya tidak menderita kanker hati. Tentu Amanda ini benar. Tante, Anda tidak hanya bebas penyakit, tapi juga sangat sehat. Evelyn lah yang terkena kanker. Dia tak tahan melihat. Dia ingin menyeret Anda bersamanya. Laporan tes ini palsu. Kamu mengada-ada. Ini jelas memiliki stempel resmi rumah sakit. Bagaimana mungkin ini palsu? Queen, mengapa kamu menyimpan hasil tes ibu saya di tasmu? Harry, hari ini Tante terus mengeluh sakit hati. Saya sangat khawatir. Beberapa waktu lalu, bukankah Anda melakukan pemeriksaan? Kebetulan saya kenal orang yang bekerja di lab rumah sakit, jadi saya minta bantuannya. Dia mengakses rekam medis untuk saya.
Bella, si penyihir tua itu, dia benar-benar kanker hati. Jika Carrie tahu tentang ini, semua perhatiannya akan terfokus untuk merawat penyakit ibunya. Dia takkan memikirkan menikahiku. Saya harus amankan kekayaan keluarga Harris. Sebelum mengusir Evelyn, si jalang itu, dan resmi menikah ke keluarga Harris, saya tak boleh biarkan mereka tahu. Louis, tolong ubah laporan tes ini. Saya bayar 1 juta. Evelyn, saya akui saya agak pemarah terhadapmu, tapi jangan harap saya mati. Menyebar fitnah seperti ini, apa untungnya bagimu? Evelyn, kenapa engkau melakukan ini? Carrie, kecemasan berlebihan bisa sebabkan stagnasi energi hati. Sugesti psikologis negatif jangka panjang bisa membuat tubuh sehat menjadi sakit. Tante, dia manipulasi psikologis, dia ingin menghancurkanmu. Tante, di dunia ini mana mungkin ada wanita tak berperasaan? Evelyn, tak kusangka kau bisa sekejam dan sejahat ini. Kejam dan jahat. Queen, kau bersekongkol dengan dokter, memalsukan rekam medis ini. Langkah licik. Kalau begitu, bahkan jika Bella nanti dipastikan kena kanker hati, kau bisa saja bilang, ini akibat sugesti psikologisku yang menyebabkannya. Diam, berhenti menuduh tanpa bukti. Tak peduli apa motivasimu. Kau yang lebih dulu berbohong. Sekarang berani-beraninya kau tuduh. Queen memalsukan hasil tes. Kadang aku ingin membedah hatimu untuk lihat isinya yang sesungguhnya. Kenapa kau percaya semua ucapannya, tapi tak percaya sepatah kataku pun? Kebenaran ada di depan mata. Bagaimana aku harus percaya? Aku bahkan masih berharap, berpegangan pada secuil harapan. Tapi sekarang, kau benar-benar membuatku muak. Kalau begitu, akan kuajarkan pelajaran berharga. Dasar anak tak berbapa. Ibu, Carrie, usir dia dari keluarga Harris. Suruh dia pergi. keluar sekarang. Pergi. Berdiri di situ. Aku tantang siapa pun sentuh dia. Berhenti sekarang. Siapa berani sentuh dia? Dasar jok. Anakku. Carrie. Anakku. Jangan khawatir. Kakakmu selalu mendukungmu. Kau dapat pria lain lagi? Evelyn. Aku meremehkanmu. Kau simpan 3 pria? Evelyn, tiap pria pilihanmu semakin muda terus. Pertama dewasa terpercaya, kedua cuma tampan, yang ketiga masih anak muda manis. Apa kau mau kumpulkan semua tipe pria? Kau hina, masih berani bilang kau bukan wanita murahan? Kakak sulung dan keduaku sudah datang. Pasti kalian sudah ketemu. Mereka berdua sopan. Aku tidak seperti mereka. Aku dimanja sejak kecil. Aku tak kenal takut. Siapa tak kusuka ku hajar? Apa maksudmu, Evelyn? Beraninya kau biarkan mereka masuk ke keluarga Harris dan serang kami? Kurasa kau. Ini tamparan untuk ketidakhormatanmu. Kau terlalu semena-mena. Berani kau pukul ibuku? Aku. Ini tamparan karena tak lihat kebenaran. Mutiara disangka kerikil. Tamparan ini? Aku benar-benar tidak suka disebut lelaki tampan. Serahkan dia padaku. Tamparan ini untuk merusak keluargaku. Tamparan ini untuk menyebar kebohongan dan mencemarkan nama baikku. Evelyn, Queen sedang hamil. Bisa berhenti cari masalah? Apa? Mau kau tangkap tamparan ini untuk pacar kecilmu? Baik. Kukabulkan permintaanmu. Tamparan ini memutus ikatan kita sebagai pasangan. Evelyn, sejak kecil tak ada yang berani perlakukan aku begini. Memang kenapa kalau aku lakukan? Apa yang membuatmu merasa istimewa? Bukankah kau hanya bersandar pada 3 lelaki di belakangmu? Ini wilayah keluarga Harris dan keluarga Thomas mendukungku. Kami adalah tipe orang yang tak bisa kau ganggu seumur hidupmu. Hahaha. Keluarga Harris dan Thomas tak pernah dengar. Orang sepertimu, kelas bawah paling hina, pasti tak pernah tahu tentang eksistensi elit tinggi. Keluarga seperti kami, kalangan bangsawan, bisa menghancurkanmu semudah menginjak semut. Queen, bagiku, kau cuma orang kampungan rendahan dengan level 2 keluargamu. Pantas disebut kelas atas. Di hadapan kami berempat, kau bukan apa-apa.
Cukup, Evelyn. Kau anak yatim tanpa kuasa, status, atau dukungan. Berani-beraninya kau bicara seperti ini di sini. Apa kau pikir keberhasilanmu hanya karena kemampuan Carrie? Kalau bukan, lalu apa? Apa maksudmu kesuksesan keluarga Harris? Karena jasamu. Tanpa bantuanku di belakang layar, kau sudah bangkrut sejak lama. Evelyn, apa kau sadar ucapanmu sendiri? Carrie, coba kau renungkan baik-baik. Kapan keluarga Harris mulai menanjak? Apa penyebabnya? 3 tahun lalu, di tahun pertama aku menikahimu, kau dapat kualifikasi pemasok bahan baku dari Johnson Group dan pesanan besar pertama, senilai 5 miliar. Jangan lupa marga asliku. Dasar kau bodoh. Evelyn, jangan kira karena margamu Johnson otomatis jadi ahli warisnya. Ketahuilah, akulah ahli warisnya. Kau benar-benar menggelikan. Kami sekarang mitra utama Johnson Group. Siapa engkau ini? Berlagak jadi ahli waris. Kenapa anakmu diam? 1000 bahasa. Carrie, kenapa engkau? Jangan dengarkan omong kosong si jalang ini. Dia terpaksa percaya. Karena hari ini, setelah semua penghinaanmu, Johnson Group memutuskan segala kerja sama denganmu. Carrie, benarkah ini? Benar, Johnson Group telah menghentikan semua kolaborasi dengan kami. Apa engkau benar putri keluarga Johnson? Tidak mungkin. Jika dia benar anak keluarga Johnson, mengapa dia bisa kerja keras di sini tanpa keluhan selama bertahun-tahun? Dia cuma orang yang diusir seperti anjing liar. Mustahil dia anak keluarga Johnson. Benar, Carrie. Jangan tertipu olehnya. Mungkin keluarga Johnson membatalkan kerjasama karena alasan lain. Evelyn, jangan kira karena ada 3 pria mendukungmu dan aktor-aktor yang berakting untukmu, aku akan takut padamu. Kau, Evelyn berani pura-pura jadi anak keluarga Johnson. Saat keluarga Johnson menuntutmu, tak ada yang akan selamat. Tapi sekarang, aku bisa tawarkan kesempatan. Oh, coba katakan. Sujud di hadapanku, bersujud dan akui kesalahanmu, bersumpah setia padaku. Aku bisa lindungi kalian dengan aman. Aku juga bisa beri kalian kesempatan untuk menyiksa si Esri ini sampai mati. Queen, jika kau hina Evelyn lagi, saya janji akan menghancurkan semua gigimu satu persatu. Bahkan keluarga Thomas yang mendukungmu akan kuhancurkan sampai ke akar. Kau pikir aku akan takut karena kau tak hargai niat baikku. Jangan salahkan aku jadi kejam. Aku akan beri masing-masing 100.000. Seret 4 orang ini keluar dan pukuli sampai babak belur. 200.000 per orang. 500.000. Apa kalian tuli? Berapa Evelyn bayar kalian untuk berakting bersamanya? Tidak. Evelyn tak punya uang. Mungkin dia sudah tidur dengan kalian semua. Carrie, Bella, kalian harus pahami, serangan hari ini adalah ulah Queen. Beranikah kalian? Di sisi, tak ada yang tak berani dilakukan keluarga Johnson. Lanjutkan dan pukul mereka. Sesuai perintah, Nona. Siapa yang berani bergerak? Selamat datang, Nona. Ananda. Tim Johnson, orang terkaya di negeri ini, ayah Evelyn. Selamat datang, Nona. Baik, Evelyn, putriku tersayang. Akhirnya kau pulang. Harta karun yang kita junjung tinggi diperlakukan semena-mena oleh keluarga Harris. Tenang saja, mereka akan kita hukum setimpal. Ayah, lusa adalah ulang tahunnya. Mari kita adakan pesta ulang tahun megah, sekaligus pesta penyambutan untuknya. Baik, kita laksanakan rencana ini. Aku ingin semua keluarga elit di kota laut tahu bahwa putriku memiliki kecantikan luar biasa. Terima kasih saya dan terima kasih saudara-saudara. Apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Carrie, ada apa? Akibat dampak dari pembatalan kerja sama grup Johnson, 80% mitra kita akan membatalkan kerja sama dengan kita. Jika ini terus berlanjut, rantai keuangan kita akan putus total. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah si jalang itu benar anak keluarga Johnson? Jangan biarkan dia menipumu. Aku baru posting foto Evelyn ke grup para tuan muda kaya di CCT. Di grup ini berisi semua anak orang kaya, elit CCT. Mereka bilang tidak kenal dia. Queen,
Apa kau yakin dengan ucapanmu? Aku sangat yakin. Mereka juga bilang putri asli keluarga Johnson pergi ke luar negeri 3 tahun lalu dan belum kembali sampai sekarang. Karena itu, Evelyn ini pasti bukan ahli waris asli keluarga Johnson. Ternyata mereka hanya berpura-pura. Mereka bawa banyak orang untuk mengganggu kita seperti ini. Aku harus cari kesempatan untuk meluapkan kekesalan ini. Menurutku, kita harus pertimbangkan cara mengatasi masalah di grup Harris. Jika terus begini, kita akan bangkrut. Jangan khawatir. Carrie, pamanku, eksekutif senior di grup Johnson. Nanti aku akan tanya dia apa yang terjadi. Ya, Carrie, saat kau tanda tangani banyak kontrak dengan grup Johnson, semua berkat Quinn yang membantumu mendapatkan koneksi. Kali ini Quinn pasti masih punya cara, kan? Nyonya Johnson sudah sadar. Nyonya Johnson sudah bangun. Cepat. Hei, Nyonya Johnson udah bangun. Nyonya Johnson sudah sadar. Cepat. Nyonya Johnson sudah bangun. Nyonya Johnson sudah sadar. Selamat pagi, Nona. Putri kecil kami sudah bangun. Selamat pagi. Nona, ini adalah sepatu hak terbaru dari merek internasional, fashion mewah, berhiaskan, 999 berlian kecil. Nona, ini tas terbaru dari merek mewah. Nona, Ini kalung berlian yang dirancang oleh desainer global ternama Nona. Ini adalah... Tunggu. Martin, Charles, Jack. Aku baru bangun tidur. Kalian tidak perlu membuat keributan besar. Kalian semua berlebihan dengan persiapan ini. Apakah ini berlebihan? Kamu adalah putri dari keluarga Johnson terkaya. Jika kamu menyukainya, jangan sebutkan hal-hal ini. Bahkan seluruh merek bisa dibeli dan dihadiahkan padamu. Kalian semua terlalu berlebihan. Evelyn, kamu adalah saudara kami. Siapa lagi yang akan kami manjakan selain kamu? Mulai sekarang, apapun keinginanmu, kami akan mewujudkannya untukmu. Oh, tentang pesta besok, kamu masih butuh gaun malam desainer. Sebagai saudara perempuanku, kamu harus mencuri perhatian. Ini dia, ambil kartu hitam ini. Gunakan sesukamu. Tidak ada batasan pengeluaran. Evelyn, aku sudah mentransfer sebuah pusat perbelanjaan mewah atas namamu. Ada merek gaun mewah kelas atas di sana. Bebas pilih apapun yang kamu suka. Aku tidak sekaya kalian berdua. Jadi, aku memutuskan untuk memberikan mobil mewah edisi terbatas kepada Evelyn. Terima kasih. Tante Carrie, saya punya kabar baik untuk diberitahukan. Ini undangan untuk jamuan penyambutan putri keluarga Johnson. Benar, keluarga Johnson mengadakan jamuan penyambutan besok untuk sang putri. Paman saya sengaja mengirim undangan ini. Bagus sekali. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengannya, kita bisa memperbaiki hubungan dengan keluarga Johnson. Quinn, ini sungguh berkah bagi kami memilikimu. Ini kewajiban saya. Lagi pula antara saya dan Carrie. Tinggal menunggu surat nikah saja. Carrie sebenarnya ragu-ragu. Ini tidak bisa diterima. Saya harus menikah ke keluarga Harris sebelum ia meninggal karena kanker hati. Tante, ini toko baju termewah di Sea City. Besok kan, acara penyambutan putri keluarga Johnson. Kita tidak boleh berpakaian terlalu sederhana. Tapi baju di sini pasti mahal harganya. Carrie juga tidak mudah mencari uang. Jangan khawatir, Tante. Saya yang akan bayar. Saya tidak seperti orang yang hanya menghamburkan uang keluarga Harris. Kamu yang bayar. Quinn, kamu baik sekali. Tante, setelah menikah dengan Carrie, saya akan jadi menantu Anda. Wajar jika menantu membelikan baju untuk mertua. Sudah. Kamu jauh lebih baik daripada si brengsek Evelyn itu. Evelyn, kenapa dia ada di mana-mana? Sial benar. Cuma orang kampungan. Pantaskah kamu berada di tempat seperti ini? Nyonya Thomas, sudah lama tidak Anda datang ke toko kami.
Bukankah kau putri keluarga Johnson terkaya di C-City? Mengapa belanja sendirian? Di mana para aktor dan rombongan kemarin? Uangmu habis untuk menyewa mereka. Evelyn, kau dan 3 penjilatmu sedang menuju masalah. Kalau begitu jelaskan bagaimana aku bermasalah. Aku beritahu, keluarga Johnson akan adakan bengket kepulangan putri. Besok Queen sudah dapat undangan. Jika kuungkap pemalsuanmu sebagai putri di bengket itu, kau pikir keluarga Johnson akan membiarkanmu? Menghina keluarga Johnson, hukuman paling ringan adalah masuk daftar hitam industri. Jika itu terjadi, kau bisa jadi gelandangan. Baiklah, aku akan tunggu kalian. Masukkan namaku ke daftar hitam industri. Ini merek gaun mewah. Gaun sederhana saja, harganya puluhan juta. Kau kampungan bisa beli, penampilanmu kumal, cocok pakai baju diskonan. Usir saja si miskin ini. Jika lama di sini, pakaian di tokomu akan terkontaminasi aura kemiskinannya. Berdiri di situ saja buat apa? Cepat keluarkan dia dari sini. Menjual baju ke orang seperti itu hanya akan merusak prestis merek kalian. Bagaimanapun saya ini Ibu Presiden Grup Harris. Wanita ini adalah calon menantu saya. Sedangkan dia hanyalah anjing liar yang kami usir. Maukah kalian menyinggung kami karena orang rendahan ini? Saya tidak berani. Kau dengar itu? Kau tidak punya hak untuk membeli gaun kami. Cepat pergi dari sini. Ini sikap kalian terhadap tamu? Kami merek mewah kelas dunia. Kami hanya melayani tamu terhormat seperti ini. Untukmu, kau tidak layak. Baik, kalau kalian meremehkanku, akan kubuktikan pada kalian. Aku suka set ini, tak perlu dicoba. Bungkus saja. Nona, selera Anda bagus. Ini koleksi termahal toko kami. Dirancang desainer top dunia. Dijahit tangan dengan detail oleh penjahit terbaik. Hanya ada 1 di dunia. Harganya 3 juta. Apa? 3 juta? Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Bukankah kau putri keluarga Johnson yang terhormat? Kenapa tak bisa bayar 3 juta? Jadi kau benar-benar tak punya uang. Mengapa masih membiarkannya di sini? Usir dia. Tenang dulu, Nyonya Harris. Akan kupanggil satpam segera untuk mengusirnya. Tunggu sebentar. Siapa bilang aku tidak mampu membeli gaun ini? Aku hanya terkejut. Aku sangka harganya semurah ini. Evelyn, kenapa aku baru sadar sekarang? Kau pandai bicara. Hanya bisa omong doang. Kalau mampu beli saja. Jangan pura-pura kalau tak mampu. Cepat pergi dari sini. Jangan buang-buang waktu. Aku ambil gaun ini, bayar pakai kartu. Aku yang lihat duluan, bayar pakai kartuku. Aku tawar 2 kali lipat. 2 kali lipat, berarti 6 juta. Kau sanggup? Kalau bisa bayar 6 juta, aku akan berlutut. Minta maaf. Pembayaran 6 juta berharga. Nona Johnson, maafkan saya. Saya salah menilai, saya minta maaf. Untuk apa minta maaf? Aku suka sikap sombongmu tadi. Queen, gaun ini sekarang milikku. Ingat janjimu tadi. Sekarang berlutut dan minta maaf. Mau aku berlutut? Mimpi kali. Kembalikan uang 6 jutanya. Aku tawar 3 kali lipat. Nona Thomas, berarti 9 juta. Jangan lama-lama. Pembayaran 9 juta berhasil. Aku tawar 4 kali lipat. Mau bermain ya? Baik, hari ini aku temani sampai akhir. Aku tawar 5 kali lipat. Nona Thomas memang luar biasa. Pantasan Nyonya Harris pilih dia jadi menantu. Kalau begitu gaun ini jadi milikmu. Silakan gesek kartunya. Kau menipuku? Aku tak bermaksud begitu. Aku tak tega menghabiskan 15 juta untuk sebuah gaun. Kurasa kau tak mampu membeli $1,500? Nona Thomas, kau tak sanggup, bukan? Siapa bilang aku tak sanggup? Tapi kurasa, aku pernah lihat kartumu. Bukankah dari Carrie, limitnya cuma 10 juta? Apa? Queen, bukannya kau bilang tak akan pakai uang Carrie untuk belikan aku baju? Tante, hanya saja mereka terlihat sama. Ini uangku sendiri. Pembayaran gagal. Nona Thomas, ini... Sial, mungkin kartu dari Carrie. Benar limitnya cuma 10 juta? Nona Thomas, sepertinya kartumu sudah habis limitnya. Bisa engkau? Coba gesek. Mari kita coba. Pembayaran 15 juta berhasil. Gaun ini sekarang milikku, Nona Thomas. Maka penuhi taruhanmu, sujud dan minta maaf padaku. Tak mungkin. Dapat dari mana uang sebanyak ini? Sekarang aku paham, kau pasti masih pakai uang anakku.
buka matamu dan lihat baik-baik. Ini 1 dari 5 di dunia. Kartu hitam tertinggi, anak kesayanganmu tak punya hak memilikinya. Omong kosong, kartu hitam apa lagi itu? Aku tak pernah dengar. Siapa yang berisik di sini? Manager, Anda datang. Saya baru dapat transaksi besar. Nona ini ingin membeli gaun dengan harga 5 kali lipat. Ini kartu hitam tertinggi. Apakah Anda? Kartu hitam Supreme, Anda. Kami dapat surel massal dari kantor CEO Grup Johnson. Sebelum jamuan kepulangan, kita dilarang bocorkan identitas nona muda ini. Untung saya cepat bereaksi. Tidak sampai terucap. Apa maksudmu? Gaun 3 juta ini kau jual seharga 15 juta. Ke anggota kartu hitam Supreme terhormat ini? Benar, Bu Manager. Luar biasa kan? Dasar buta. Mau bangkrutkan toko kita? Kamu, kenapa pukul saya? Nona, karyawan ini berani nekat, naikkan harga 5 kali tanpa izin. 15 juta akan saya kembalikan. Sekarang juga, gaun ini kami berikan gratis sebagai permintaan maaf. Kamu gila, gaun ini cuma 3 juta. Bisa seenaknya diberi gratis? Karena beliau pemegang kartu hitam Supreme. Jika beliau senang, bukan cuma gaun, serahkan seluruh toko pun. Saya rela. Dia jelas-jelas wanita buangan yang saya usir, sama sekali tak penting. Dasar sombong. Satpam. Usir kedua orang ini. Jangan halangi tamu istimewa. Lepaskan tangan kotormu. lepaskan saya. Tahu siapa saya? Saya Ibu Presiden. Grup Harris, kira saya tidak bisa tutup tokomu dengan mudah? Keluarga Harris. Bukan apa-apa. Berani-beraninya disebut di depan tamu istimewa. Keluarga Harris. Tak bernilai. Segera keluarkan mereka. Evelyn, dasar pengacau. Kau tunggu saja. Ini tidak akan kubiarkan. Dan kamu berani menghina tamu kami. Kamu dipecat. Tolong jangan, Bu Manager. Nyonya Johnson, saya salah. Saya tidak boleh kehilangan kerja. Mohon ampunilah saya. Jangan dipecat saya. Orang sepertimu yang memandang orang dari status tidak layak bekerja di mal milikku. Dengar itu? Dia pemilik mal ini. Jika tidak saya pecat hari ini, saya sendiri yang harus keluar. Cepat berkemas dan pergi. Jangan si bajingan itu. Pasti dia menggombal lagi sama pria mana bisa-bisanya punya kartu hitam eksklusif. Sudahlah Bu, jangan marah. Di Haizhou, keluarga kaya sebesar apapun takkan lawan keluarga Jiang. Besok kita ungkap soal Jiang Wan yang palsukan diri sebagai putri keluarga Jiang. Pasti ada yang menghajarnya. Benar. Bajingan itu, aku ingin lihat dia bersujud. Meronta-ronta minta ampun. Ayo pergi. Penata rias selebriti top. Penata rambut kerajaan Singapura. Kurasor perhiasan kelas dunia. Siap melayani Nona Jiang. Aku, Jiang Wan, sudah kembali. Wah. Hotel Langit Puncak ini sungguh megah ya. Bu, lihat.
Jiang Wan. Jiang Wan, ngapain kamu ke sini? Kenapa? Hotel Langit Puncak ini, kalian boleh datang, aku tidak boleh. Hari ini kan pesta penyambutan putri keluarga. Jiang, kau si palsu datang ke sini, tidak takut mati? Jiang Wan, kamu gila. Tahu tidak, pura-pura jadi putri keluarga. Jiang, akibatnya seperti apa? Cepat pergi. Ini bukan tempatmu. Direktur Huo, peduli padaku? Mending urus saja masa depan grup Huo. Dasar perempuan hina, berhenti. Tante, jangan halangi dia. Dia mau cari mati. Ngapain dicegah? Iya juga ya, tapi dia tidak punya undangan. Mau menyusup masuk, tak semudah itu. Undangan? Aku tak perlu undangan. Jiang Wan, terus berpura-pura? Jiang Wan, ku beri kau berhenti. Maaf, kalian berdua. Tak boleh masuk tanpa undangan. Siapa bilang aku tak punya? Buka lebar matamu, lihat baik-baik. Silakan masuk. Tamu VIP. Perempuan tadi tak punya undangan, kenapa kau biarkan dia masuk? Dia itu. Tak perlu undangan. Kalau semua orang perlu, kenapa dia tidak? Kau terima suap darinya? Ini melanggar aturan. Percaya tidak, ku buat kau celaka. Oh ya, ku ingatkan kalian semua, jika masih berani menghina dia tadi, yang akan celaka adalah kalian. Apa katamu? Pesta penyambutan grup Jiang... Mungkin si Jiang Wan lagi nyari perhatian. Sama satpam tadi itu, dasar Jiang Wan lacur. Cuman bisa jual tubuh aja. Diam. Aku dan Jiang Wan belum resmi cerai. Balai Pesta Istana Langit Puncak benar-benar mewah. Istana Langit Puncak ini adalah balai pesta termegah di Haizhou. Katanya biaya per orangnya mencapai 100.000 yuan. Keluarga Jiang sampai nekat sewa seluruh balai pesta. Pasti habis puluhan juta buat pesta penyambutan putri tertua mereka. Dimanja banget sih. Ini acaranya megah banget. Yiji datang semuanya. Orang kaya dan berkuasa Haizhou. Kita harus hati-hati, jaga perkataan nanti. Kakak Chongjing, aku ke toilet dulu. Direktur Huo. Pak Huo, Direktur Luo. Para hadirin, mari kita tenang sejenak. Selamat datang, tamu-tamu terhormat di acara Grup Jiang Penyambutan Putri Sulung. Sebelum acara dimulai, kami sediakan sesi dansa spesial. Semoga bisa menikmati. Ya ampun, siapa dia? Wajahnya tertutup sebagian pun tak menyembunyikan kecantikannya yang memesona. Senyum kecilnya mampu membuat siapapun terpana. Inilah sosok yang memenuhi semua kriteria Dewi impianku. Cantik, anggun, mulia. Semua kata ini tak cukup gambarkan kecantikannya. Inilah kecantikan yang memikat seluruh negeri, mengungguli semua wanita. Kehadirannya membuat seluruh wanita lain memudar. Putri, siapa ini? Kok tidak pernah lihat sebelumnya? Aku ingat gaun malamnya. Didatangkan langsung dari Italia, hasil rancangan desainer ternama, dijahit langsung oleh ahli kutur Prancis dengan tangan, bertatah 500 berlian. Minggu lalu dibeli keluarga Jiang, seharga 20 juta. Jangan-jangan dia putri sulung keluarga Jiang? Dia putri keluarga Jiang?
cepat ajak Putri Jiang menari bersamamu. Ini kesempatan emas untuk menjalin hubungan dengan keluarga terkaya Jiang. Jangan sampai terlewat. Bu, apa yang Ibu bicarakan? Bolehkah Nona berbaik hati menari sebentar denganku? Lihatlah dirimu. Terlalu lama ragu-ragu sampai orang lain duluan. Ibu, tolong pelan-pelan. Ayo, ayo. Siapa dia? Sorot matanya, cara dia memandangku, setiap senyum dan gerak tubuhnya memancarkan aura, terasa begitu familiar. Apakah kau Putri Jiang? Coba tebak. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa aku merasa seperti sudah saling mengenal? Apa ini kalimat andalanmu untuk semua wanita? Nak, jangan sia-siakan kesempatan. Apakah kamu? Tante, siapa itu? Kenapa dia bersama kakak Chongjing? Bersama seperti itu? Itu putri keluarga Jiang. Dia yang mengajak Chongjing berdansa. Jika Chongjing direkrut keluarga Jiang, keluarga Huo akan naik kelas. Jiang Wan, kenapa harus kamu? Itu Jiang Wan? Kenapa dia? Ganti baju lagi. Katanya gaun ini dibeli keluarga Jiang seharga 20 miliar dilelang. Jangan-jangan dia Putri Jiang sebenarnya. Mustahil. Pamanku sudah lihat foto. Jiang Wan, dia bukan Putri Jiang yang asli. Meski bisa nyambung ke Jiang, pasti cuman lewat skandal. Dia merangkak ke kasur, bos. Jiang. Kukira benar, Putri Jiang asli. Ternyata hanya wanita ini. Jiang Wan, ku meremehkanmu. Apa sih trik kotor yang kau pakai? Hingga bisa bikin sugar daddy-mu meminjamkan gaun 20 miliar. Ini untukmu. Gaun ini memang milikku, bukan pinjaman. Kemarin sudah kubilang, gaun pilihanmu tidak pantas untukku. Kau punya status apa? Jangan kira. Ayam kampung tinggal di sarang Phoenix 3 tahun, lalu jadi Phoenix. Kuperingatkan, perempuan kelasmu takkan mungkin masuk keluarga kaya. Pelakor rendahan sepertimu berani menghakimiku? Kau hanya selingkuhan yang tak pantas di sini. Berani-beraninya menghina aku? Berani kau tampar aku? Jiang Wan, kau gila apa? Sungguh gila. Direktur Huo sangat perhatian ke Nona Tang. 3 tahun aku di keluarga Huo, sering ditampar ibumu, tapi kau tak pernah membelaku. Lihatlah, kakak Chongjing akan selalu ada di sisiku kapanpun. Berani kau sebut aku selingkuh? Dalam cinta yang tak dicintai lah selingkuhan. Berani kau bicara, Qian Shui tak pantas muncul. Dasar sampah, hadirin sekalian. Dasar bajingan ini, yatim piatu tak berkeluarga, 3 tahun lalu. Kami mengawinkannya. Dia tak tahu terima kasih, malah berselingkuh. Selingkuh saat menikah, uang keluarga kami dipakai rawat pacar gelap. Anakku sudah siapkan pengacara untuk gugat cerai. Bukan cuma itu, dia palsukan hasil lab, bilang aku kanker, mau menipu keluarga Huo untuk dapat uang lebih. Dia benar-benar penipu ulung. Berani-beraninya untuk mertua sendiri. Kau masih manusia, Siu. Benar, dia perempuan, murahan dan licik. Hatinya setajam ular. Hadirin, dia datang ke pesta ini
Cari suami kaya, mancing jodoh, jangan tertipu olehnya. Nona, kau memang cantik. Tapi cuma modal, wajah dan tubuh. Kau kira bisa goda kami? Salah besar. Benar. Ketahuilah, kalangan atas itu perlu status, kekayaan, jabatan, dan pengaruh. Orang rendahan sepertimu tak layak bagi kami. Dasar pria biasa yang sok. Siapa yang kau sebut sok? Dasar sampah ini, mungkin karena perceraian, membuatnya stres berat. Gila kali dia. Mohon dimaklumi. Tak apa-apa, Nyonya Huo. Sampah masyarakat begini, sudah biasa kami lihat, tak punya kemampuan, cuma bisa cari perhatian. Di depan kami, dasar tak berguna. Tapi dia tak sadar, orang rendahan seperti dia, di mata kami, sungguh memalukan. Ya hadirin, para tamu kehormatan konito, pesta penyambutan Putri Jiang segera dimulai. Nanti kuhabisi kau. Mari kita sambut Putri Jiang naik panggung. Apa wanita ini sudah gila? Berani sekali dia maju ke depan. Posisi ini memang hak saya. Jangan-jangan Mungkinkah apa dia benar Nona Jiang? Dia bukan. Pamanku, direktur grup Jiang ini, sudah melihat fotonya. Pasti dia bukan Nona Jiang. Ada benar, Nona Jiang itu orang terpandang. Mana mungkin ini wanita tak bermoral, istri terbuang yang tak tahu malu. Ternyata gadungan. Berani palsukan identitas di pesta penyambutan Nona Jiang. Kau mungkin belum tahu tulisan mati bagaimana. Jiang Wan tak menyangka kau sudah gila sampai segitunya. Tak perlu kami laporkan pun, kau sengaja mencari celaka. Perempuan kampung tak berpendidikan, mungkin tak tahu resiko memalsukan Nona Jiang sama sekali. Siapa berani memalsukan Nona Jiang? Manajer Lee, dia ini pelakunya. Dia yang palsukan identitas. Manajer Lee, wanita ini sama sekali tak ada hubungan dengan keluarga Huo kami. Harap investigasi tuntas. Beraninya kau memalsukan Nona Jiang. Sudah siap mati. Anda manajer Lee, perhatikan baik-baik siapa saya. Siapa engkau? Siapapun tak boleh palsukan identitas. Tak kenal saya, tidak apa. Saya kasih kesempatan lagi. Jangan karena omongan. Sembarang orang ini, kau hancurkan karirmu sendiri. Kau siapa sampai berani? Kenapa saya harus kenal kau? Kau beri saya kesempatan. Pengawal, tangkap si penipu ini. Serahkan ke Nona Jiang asli. Siapa berani sentuh dia? Kok kalian lagi di sini? Dua pemuda hidung belang ini? Dia bukan Wan tak apa-apa kan? Tuan muda kedua Jiang. Tuan muda ketiga Jiang. Apa? Tuan muda kedua dan ketiga. Bukankah dia? Kenapa? Pesta penyambungan putri kami kuserahkan padamu. Kau bahkan tak bisa mengenali putri keluarga Jiang. Seperti ini, lebih baik kau cabut saja matamu. Tidak. Dengarkan penjelasanku. Manajer Lee, jangan panik. Mana mungkin mereka adalah tuan muda kedua dan ketiga? Mereka inilah pria-pria yang dipinggiri wanita ini. Beberapa hari lalu, sudah berani rusuh ke rumah kami. Betul. Tak kusangka kalian berdua sungguh setia sekali demi melindungi majikan. Sampai berani kejar ke sini. Benar-benar tidak tahu diri. Lalu pria itu mana? Kenapa tidak datang? Berani-beraninya pura-pura jadi tuan muda. Kau benar-benar nekat. Kalian sudah bosan hidup? Adik, maafkan kami mengganggu pestamu. Hentikan, penjaga, tangkap mereka, lemparkan keluar. Siapa yang berani? Hari ini benar-benar memalukan. Kalian pura-pura jadi tuan muda. Sudahlah. Tapi menyewa figuran pula. Justru saya yang kaget sebagai manajer hotel grup Jiang. Kau harusnya tidak mengenal mereka berdua. Apa? Apa? Nyonya Huo, Nona Tang, kalian datang ke jamuan malam grup Jiang, tapi malah tidak kenal putra kedua dan ketiga keluarga Jiang. Apa maksud kalian ini? Mereka berdua jelas-jelas sundal ini pacar gelapnya di luar. Mana mungkin mereka anak keluarga Jiang? Yang diundang ke sini hari ini semasa elit Haizhou, masa perkataan kami tidak kamu percayai? Kulihat keluarga Huo kali ini benar-benar tamat. Benar, melawan keluarga Jiang, keluarga Huo bakal terhapus dari Haizhou. Tidak mungkin, Manajer Lee. Pamanku kan eksekutif grup Jiang. Dia bilang jelas-jelas mereka penipu. Kalau begitu, bawa mereka pergi. Li Fugi, beraninya kau?
Anjing, keluarga Jiang. Berani lancang ketuanya? Pas sekali datangnya 3 pria ini akhirnya lengkap. Kalian bertiga siap menemani perempuan ini ke liang kubur. Beraninya kau pukul aku, Manajer Lee. Pria brengsek ini juga pacar gelap Jiang Wan. Cepat tangkap mereka. Bangsat kau mau bunuh aku ya? Manajer Lee, kenapa ikut pukul aku? Manajer Lee, kau salah target. Yang harus kau pukul itu perempuan. Dan para penipu itu... Dasar buta mata. Kalian telah menghancurkan segalanya. Keluarga Huo tamat. Aku juga tamat. Manajer Lee, kenapa engkau bersujud ke dia? Karena dia adalah CEO grup Jiang. Putra sulung keluarga Jiang. Jiang Mingxuan. Apa? Tidak mungkin. Ini bagaimana bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi putra sulung keluarga Johnson? Mengapa itu tidak mungkin? Yang berdiri di hadapanmu ini adalah 3 tuan muda asli dari keluarga Johnson. Semua orang di sini sudah tahu. Tapi untuk keluargamu Harris, kurasa undangan hari ini pun asal-usulnya patut dipertanyakan. Jawab ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Jika ini benar, keluarga Harris kita benar-benar tamat. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin ini benar? Jika tidak percaya mereka, bagaimana denganku? Selamat datang Ketua Johnson. Benarkah ini Ketua Johnson Group? Ketua Johnson, saya ingin melapor. Dasar brengsek ini pura-pura jadi putrimu. Dia juga mencoba merayu 3 tuan muda. Kau Bella dari keluarga Harris? Benar, saya Bella. Tak kusangka orang penting sepertimu ingat padaku. Kudengar kau menghancurkan gelang giok ini. Aku yang merusaknya. Itu cuma pernak-pernik murahan dari pedagang kaki 5. Barang pedagang kaki 5, ini giok kekaisaran. Kualitas terbaik tipe kaca. Nilainya 100 juta. Apa? 100 juta? Uang bukan masalah utamanya. Ini pusaka mendiang istriku. Kau pikir bisa menggantinya? Apa? Permata pusaka istrimu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa? Kau meragukan aku? Aku sungguh tak menyangka, Evelyn. Dasar bajingan. Tak punya kemampuan lain. Tapi pandai sekali merayu pria. Tak hanya merayu. 3 putra muda grup Johnson. Kau juga terlibat dengan ayah mereka. Wanita tak tahu malu. Bergaul dengan 3 pria. Dan ayah mereka membuatmu senang. Kalian semua menyebarkan kebohongan tentangku. Sudah kuminum saja. Tapi kali ini, kalian benar-benar keterlaluan. Keterlaluan. Kau yang main dengan banyak pria. Batasan apa yang kau punya? Evelyn, keluarga Johnson bukan main-main, butuh uang. Bilang saja, tapi jangan hancurkan rumah tangga orang, apalagi merayu ayah orang. Menghancurkan keluarga orang? Kau masih tak mau mengaku kan? Jika tak menjual diri, begitu. Mana mungkin kau bisa pakai gelang 100 juta dan beli gaun 20 juta? Diam. Tuan Johnson, meski kau orang terkaya, tak pantas kau main dengan istri orang. Harry, awalnya aku heran mengapa kau pilih si bodoh Queen dan tinggalkan istri sehebat Evelyn. Kini aku paham kau sendiri yang bodoh. Tunggu sebentar. Maafkan aku. Ini salahku. Ibu Evelyn adalah istrimu, jadi Evelyn. Kini kau tahu kau sangat bodoh, Evelyn. Ayah. Apa dia memanggil ketua ayah? Jiang Wan, putri kandung. Jiang Genting, putri pewaris keluarga. Jiang, pesta penyambutan hari ini khusus kami selenggarakan untuknya. Telah menikah denganku 3 tahun, merawat seluruh keluarga kami, istri yang mengurus kebutuhan rumah, ternyata benar-benar putri grup Jiang. Apa yang telah kulakukan? Menantuku ini ternyata putri orang terkaya. Pesanku ternyata orang terkaya itu. Aku tak pernah menyadari, bahkan aku memaksanya bercerai dari putraku. Aku benar-benar berdosa. Ini tidak mungkin. Sebagaimana mungkin dia putrimu? Apa maksudmu? Kira saya sudah pikun sampai tak kenal putri sendiri? Tapi paman bilang, ini orang yang kau maksud? Director, pada salah. Saya benar bersyukur main pimizil. Paman, apa sebenarnya yang terjadi? Orang yang kalian sebut eksekutif grup Jiang ini hanyalah sopir di divisi transportasi. Gaji 5 hari 4 bulan pura-pura eksekutif. Menipu di luar. Ini mustahil. Bawa ke pos keamanan. Proses sesuai hukum. Orang ini juga dibawa. Direktur, dengar penjelasanku. Jiang Wan menikah 3 tahun. Kenapa kau sembunyikan identitasmu? Karena aku tahu kau, pria yang sangat bangga, ingin membuktikan diri sendiri, khawatir statusku, memberi tekanan padamu. Dulu, jika bukan karena Wan tak peduli laranganku, nekat menikahimu, kira keluarga Huo pantas bekerja sama dengan kami? Selama 3 tahun Wan diam-diam memberi banyak bantuan dan sumber daya, kau tahu tidak?
Ayah, ini semua kesalahpahaman. Benar-benar salah paham. Kau tak pantas panggil aku ayah. Wan, dulu semuanya salah. Ibu minta maaf padamu. Ibu yang buta, tidak melihat kebaikanmu selama ini. Berikan kami satu kesempatan lagi, boleh ya? Aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan, tapi kalian terus menginjak-injak batasanku. Wan, ini semua ulang Tang Qiang Shue si penjilat. Dia menggoda anakku tanpa malu. Dia juga menghasut hubungan kita sebagai mertua menantu. Ibu, apa yang kau omongkan? Satya Qiang Shue tidak menggoda. Kami berdua tidak melakukan apa-apa. Jiang Wan, aku minta maaf atas semua perbuatanku. Tapi aku dan Tang Qiang Shue benar-benar tidak bersalah. Ini cuma salah paham. Salah paham? Dia sudah hamil anakmu. Masih disebut salah paham? Bayi dalam kandungannya bukan anakku. Chongjing, kenapa kau tega melakukan ini? Kau lupa janji yang kau berikan. Ho Chongjing, permintaan maaf yang terlambat tidak berharga. Semua ini sudah terlambat. Ibu tahu salah, Wan. Maafkan kami sekali lagi. Zhao Bingyan, yang kau inginkan bukanlah aku sebagai menantu. Kau hanya takut pada kekuasaan keluarga Jiang. Takut aku balas dendam, sehingga Huo bangkrut. Ya, Tidak, bukan begitu. mau kau kuampuni? Tak mungkin. Tapi aku bisa beri keluarga Huo satu kesempatan. Asal anakmu mau tanda tangani surat cerai, aku akan maafkan keluarga Huo. Kalau tidak, You abilities Kings buat kesalahannya Peri Haizo. Nak, tanda tangani saja. Tidak. Grup Huo adalah jerih payah ayahmu. Jangan sampai bangkrut. Baik, aku setuju bercerai. Sekarang, kau puas sekarang? kalimat ini seharusnya aku yang tanya. Jiang Wan, aku tak pernah terpikir untuk bercerai denganmu. Ibu, bagaimana? Sakit. Hei, nenek tua, ini wilayah keluarga Jiang. Jangan coba-coba pura-pura. Dia tidak pura-pura. Sudah, bawa ibumu ke rumah sakit. Ibu, Ayo pergi. Wan, mereka memfitnahmu seperti ini, kau biarkan mereka pergi? Keluarga Huo akan bangkrut. Ibunya tak akan lama lagi hidup. Lagi pula aku sudah cerai. Keluarga Huo ke depan. Bagiku cuma sampah. Abound, Wan, jika hatimu tak nyaman, ayah akan batalkan pesta. Suruh 3 kakakmu menemanimu keluar untuk hiburan. Ini tidak bisa. Hari ini. Ini tamu undangan keluarga Jiang, tokoh penting Haizhou. Mana mungkin dibatalkan begitu saja. Para paman dan bapak-bapak. Ini pesta kembaliku. Bersoraklah untukku. Lepas dari pria brengsek dan mertua jahat. Aku umumkan. Putri Jiang, Jiang Wan, kembali secara resmi. Putriku Jiang Genting bisa mengambil dan melepaskan. Wahahaha. Bercerai bukan kesalahan wanita, tapi untuk masa depan lebih baik. Mari angkat gelas. Bersulang untuk selamat atas perceraian. Bersulang. Selamat untuk Nona Jiang atas perceraiannya. Nak, kamu bilang mama nggak mungkin kanker hati beneran, ya? jangan mikir gitu, Bu. Pasti Ibu baik-baik aja. Kalau Jiang Wan masih menantuku, alangkah baiknya dengan kekayaan dan jaringan keluarga Jiang, apapun penyakit yang kuderita, dia pasti bisa sembuhkan aku. Sayangnya, sekarang Jiang Wan sudah nggak mungkin bantu kita. Ini semua salahmu. Kenapa harus bercerai sih? Bu, aku... Tante, hasil pemeriksaan ibu sudah keluar. Gimana? Ibu kena penyakit apa? Tante, Ini Senior Lee dari kuliah dulu. Biarkan dia yang jelaskan. Ibu Huo, kami tidak sudah periksa seluruh tubuhnya secara menyeluruh dengan tanggung jawab, saya katakan. Ibu hanya menderita sakit maag yang agak parah. Sakit maag? Tapi Ibu jelas-jelas sakit hati. Tuan Huo, saat maag kambuh, rasa nyeri bisa menjalar ke area hati, sehingga terasa seperti sakit hati. Chongjing, Senior Lee ini dokter terbaik di sini. Masih enggak percaya katanya. Zhao Bingyan, sebelum aku menikah dengan Chongjing, kamu jangan mati dulu. Nanti, mana bisa aku dapat warisan dengan legal? Ibu Huo, tenang saja. Sudah saya berikan obat satu rangkaian terapi, rajin minum obat, dan istirahat yang cukup. Penyakitnya pasti sembuh. terima kasih. Qiansu, benar-benar harus berterima kasih. Waktu di pesta keluarga Jiang dulu, sudah perlakukanmu begitu. Kamu malah enggak dendam, bahkan cari dokter terbaik untuk obati aku. Sungguh malu aku. Tante, ini bukan salahmu. Lagi pula, kita tetap keluarga.
Chongjing, sekarang aku enggak berharap kamu rujuk dengan Jiang Wan, nikahlah dengan Qian Shui. Masa ia mau nungguin bayi dalam kandungan lahir, baru urus akte kelahiran? Dengerin ibu, lihat kondisi ibu sekarang, sudah sekarat begini, anggap saja mengusir kesialan ibu. Wan, kamu sudah bangun? Ayo. Sini cepat. Ini anak paman Ye Chen. Waktu kecil pernah main bersama, dulu sering main bareng. Oh ya, waktu pesta kembalimu dulu dia juga hadir. Aku ingat kamu, Chase kecil. Kukira setelah bertahun-tahun tak bertemu, kau akan melupakanku. Tidak sama sekali. Aku ingat, dulu waktu kecil sering main ke rumahku, hidungmu selalu meler. Masih jelas ku ingat. Bukannya kau ke luar negeri? Baru pulang? Hahaha, tentu saja. Begitu dengar kabar, kau bercerai, semalam langsung terbang pulang. Ikatan kalian berdua masih sama eratnya seperti waktu kecil. Evelyn, akhir-akhir ini aku baru beli sebuah hotel. Dan ingin kau yang mengelolanya. Kau tidak mau lihat hotelnya hari ini? Biarkan Chase menemanimu. Evelyn, hari ini aku pengawal pribadimu. Maaf merepotkanmu. Tidak merepotkan, menjadi pengawalmu adalah kehormatan bagiku. Baik, kita hubungi lagi nanti. Carrie, apa maksudmu ini? Lepaskan dia. Evelyn, siapa pria ini? Kau buru-buru menandatangani surat cerai cuma untuk menginap dengan pria ini? Oh, mantan suami. Carrie, ingatkan kau satu hal. Kita sudah resmi bercerai. Dengan siapa aku atau apa yang kulakukan, bukan urusanmu. Evelyn, aku juga ingatkan kau. Kau pernah jadi istriku, artinya kau selamanya milikku. Aku berhak ikut campur. Carrie, luka yang kau timbulkan pada Evelyn sudah terlalu banyak. Kau tak punya hak ikut campur. Dia sudah memberi ruang untukmu. Dan si perusak rumah tangga, kau masih datang cari masalah. Tidakkah kau merasa ini konyol? Apa kau punya hak bicara di sini? Mengapa aku tak boleh bicara? Carrie, kau sudah kehilangan Evelyn selamanya. Kalian bukan pasangan lagi. Berhentilah menipu diri sendiri. Yang tak kau hargai, akan ku hargai. Yang kau sia-siakan, akan ku sayangi. Evelyn, kau tak sabar menceraikanku hanya untuk bersamanya? Siapa yang bersamaku bukan urusanmu. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, ketemu di kantor catatan sipil besok jam 10. Selesaikan berkas perceraian. Jangan terlambat. Akta cerai. Chase, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang menyambut dewiku. Selamat, Evelyn. Kau akhirnya lepas dari mimpi buruk. Aku juga patut bersyukur. Akhirnya ada kesempatan menikahi perempuan baik hati dan cantik sepertimu. Apa? Kalian berdua akan menikah? Bukan urusanmu. Terima kasih jemput aku. Dan terima kasih untuk bunganya. Aku sangat bahagia. Evelyn, apa kalian berdua sudah lama bersama? Carrie, daripada sibuk urusiku, sebaiknya kau pulang, periksa kesehatan ibumu. Kuingatkan untuk terakhir kali. Ibumu terkena kanker hati. Apa? Itu mustahil. Queen sudah atur pemeriksaan lengkap untuk ibuku. Ibuku tidak punya kanker hati. Hanya gangguan lambung parah. Carrie, apa alasanku berbohong padamu? Sudah kukatakan, lebih baik kau periksa. Chase,
Aku tahu, kau melakukan ini untuk mengganggu Carrie untukku. Tapi mulai sekarang, hindari lelucon seperti itu. Pasti itu sama gimana jika aku bilang, aku sedang bercanda. Kau bujangan yang layak, sedangkan aku wanita cerai. Kita nggak cocok. Aku serius. Sebenarnya aku mengagumimu. Sudah lama. Cuma waktu itu, pria itu lebih dulu dariku. Tapi aku terus menunggu. Aku tak pernah menyerah. Aku tak peduli dengan masa lalu pernikahanmu. Dia tidak menghargaimu. Dia bodoh. Tapi aku pasti akan menyayangimu. Baiklah, Chase. Ayah baru menugaskanku memimpin hotel ini. Aku ingin membuktikan diri kepada ayah. Masalah lainnya, aku belum ingin memikirkannya. Tidak apa. Sudah 15 tahun aku menunggu. Tunggu lebih lama pun bisa. Jika suatu hari kau sudah benar-benar lepas dari bayang pernikahanmu dan siap berkencan lagi, pikirkan aku dulu. Ayo kembali ke hotel. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Carrie bawa ibunya ke rumah sakit lain untuk periksa. Betul. Aku ingin hentikan, tapi tak bisa. Menurutmu? Menjikau tahu Giansan? Ini bagaimana bisa terjadi? Quinn. Kuberitahu sesuatu. Jika ini terbongkar, bukan cuma dipecat dari rumah sakit, aku bisa masuk penjara. Jadi, Jane, beri aku 1 juta lagi. aku akan pergi dari sini. Tak masalah. Malam ini aku transfer uangnya. Halo, aku di tempat parkir. Kamu di mana? Kau sedang apa? Hasil dari 10 rumah sakit sama aku benar-benar menderita kanker hati. Sepertinya Evelyn tidak berbohong padaku. Ahli yang disebutkan sebelumnya. Dalam seminggu akan masuk stadium akhir. Semua prediksi itu benar. Aku membawa ibuku ke 10 rumah sakit untuk pemeriksaan. Hasilnya konsisten. Kanker hati stadium lanjut. Queen, bisa jelaskan ini padaku? Carrie, aku tak tahu juga. Aku akan telepon Louis sekarang. Tak perlu. Sudah ku telepon dia. HP-nya mati. Dokter memberitahuku, dia baru saja resign. Queen, kau jelaskan apa yang terjadi. Bicara. Apa? Harry, kau mencurigaiku. Bagaimana aku harus percaya padamu? Yang menunjukkan ibuku sehat juga berasal darimu. Queen, apakah semua ini benar tak ada hubungannya denganmu? Laporan tes itu diberikan Louis padaku. Aku juga tak tahu kenapa dia melakukan itu. Harry, kau harus percaya padaku. Tante, tolong percayalah padaku juga. Aku sangat peduli, Carrie. Aku benar-benar ingin menikahi keluarga Harris. Di dunia ini, orang yang tak ingin kau sakit, selain Carrie, adalah aku. Ini sangat menyebalkan. Semestinya semua bisa terkendali. Bagian mana yang salah? Queen, jika ku dapati kau terlibat, tak akan kuampuni. Carrie, apa kanker hati stadium lanjut? Berarti tak bisa sembuh? Aku tak mau mati, yo. Ibu, tenang saja. Akan ku cari dokter terbaik untuk mengobatimu. Aku urus rawat inap ibu. Tunggu di sini dan jaga dia. Jangan biarkan dia stres. Dan jangan coba akal-akalan. Ahli terakhir bilang, kondisiku tak bisa diobati di dalam negeri. Hanya tim kelas dunia mereka yang bisa menanganinya. Tak mungkin. Aku harus hubungi Evelyn. Hanya dia yang bisa membantuku. Tante. Nona, ada masalah? Apa yang terjadi? Baru saja, Bella mau masuk perusahaan, tapi dicegat satpam. Dia sedang di luar. Membuat keributan. Dia minta bertemu denganmu. Mengerti. Carrie, aku sudah memaafkan keluargamu. Kenapa ibumu masih menggangguku? Nixie Johnson adalah menantu saya. Kalian brengsek. Apa hak kalian menghentikan saya? Nama yang terjadi di sini. Benar, persis begitu. Kalian buta.
Semua di Johnson Group tahu. Danish Tron dari Curry Johnson sudah tak terafiliasi dengan keluarga kalian. Omong kosong, dia belum bercerai dengan putraku. Aku masih mertuanya. Kalian? Ibu, kenapa tak tinggal di rumah sakit? Apa yang ibu lakukan di sini? Carrie, hanya keluarga Johnson bisa menyelamatkanku. Evelyn, bisakah kau menemui aku? Win, bukankah ku masih minta jaga ibuku? Urusan sederhana saja gagal. Dia nekat datang cari Evelyn. Aku tak bisa paksa dia diam. Evelyn. Bella, aku sudah melepas keluarga Harris. Masih cari masalah apa lagi? Evelyn, aku didiagnosis kanker hati stadium lanjut. Aku menyesal tak mendengarmu dulu. Aku salah, ku mohon, selamatkan aku sekali ini. Aku masih ingin hidup, tak mau mati. Akan ku berlutut padamu. Apa yang terjadi di sini, Mal? Benar-benar bersujud ke menantu. Persis. Bukannya ini keterlaluan? Ibu. Evelyn, apapun masalah yang pernah terjadi dulu demi pernikahan kita dulu. Tolong, selamatkan nyawa ibuku. Bukan aku tak mau membantunya. Kankernya sudah stadium akhir. Sel kanker telah menyebar ke seluruh tubuh. Yang bisa dilakukan sekarang adalah obat dan kemoterapi. Terimalah kenyataan. Pastikan perawatan terbaik untuk hari-hari terakhirnya. Senyaman mungkin. Mau general tidak? Aku tak mau perawatan terminal. Aku paling ingin hidup. Aku tak mau mati. Evelyn, tak tahukah kau, tim pengobatan kanker hati terbaik di dunia internasional. Tolong undang mereka. Datang sekali lagi. Keluarga kami akan tanggung biayanya. Jika kurang, mengingat hartamu berlimpah dan hubungan kita di masa lalu, bantulah menanggung biayanya. Sudah terlambat. Bukankah katanya dokter itu penuh belas kasih? Aku akui telah menyinggung mereka, tapi mereka tak mungkin lihat orang sekarat tanpa menolong. Sekarang pun sudah terlambat datang. Kau pikir kondisimu sama dengan pasien kanker hati stadium akhir? Dari stadium menengah sampai sekarang, kau hanya minum obat lambung. Tak ada satupun obat anti kanker hati yang diminum. Dalam kondisi ini, dewa pun datang. Tak bisa selamatkanmu. Mengapa kau menatapku? Ini bukan salahku. Evelyn. Bagaimanapun, mereka ahli terbaik tingkat dunia, masa tak bisa menyelamatkannya? Kurasa kau sengaja tak mau bantu. Tante, Evelyn satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan. Maukah kau lepaskan kesempatan ini? Benar, Evelyn. Aku tahu kau punya solusi. Kau hanya benci aku, jadi tak mau membantuku, kan? Semuanya, cepat kemari. Nona Johnson ini, menantuku, menganiaya ibu mertuanya. Ibu. Keluarga Johnson sangat kaya. Aku sakit kanker. Dia sama sekali tak peduli. Pura-pura tak lihat penderitaanku. Bukan cuma itu. Dia anggap aku beban dan dorong anakku menceraikannya. Lihatlah. Aku tidak memfitnahnya, kan? Aku bisa beri kesempatan lagi. Suruh anakmu tanda tangani perjanjian cerai dan aku bisa maafkan keluargamu. Apa mempunyai uang bisa segalanya? Jangan semena-mena karenanya. Benar, kau ini kan jahat sekali. Bella, aku sudah bilang, ini terakhir kalinya. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menjalani kemoterapi. Kamu bisa ke rumah sakit mana saja, tak perlu datang ke aku. Lagi pula, aku sudah bercerai dengan Carrie. Kita sudah tak ada hubungan lagi, berhenti mengganggu aku. Kamu baru menandatangani surat cerai. Sampai kamu punya sertifikat cerai, aku masih ibu mertuamu. Kamu masih harus mengakui kok. Ibu, ayo kembali ke rumah sakit untuk diobati. Kamu bisa sembuh, berhenti membuat keributan. Aku tidak peduli jika dia tidak mau membantuku. Akan kuberitahu semua orang, putri keluarga Johnson ini tak punya hati dan suka menganiaya ibu mertuanya sendiri. Ibu, tolong hentikan. Tidak malukah kamu? Dasar anak durhaka, aku sudah diambang kematian. Masih juga kau anggap aku memalukan? Aku peringatkan kalian, selama kamu dan dia belum menyelesaikan perceraian, dia masih dianggap bagian keluarga Harris. Dia wajib membantuku. Carrie, belum juga kau beritahu ibumu. Apa? Sertifikat perceraian. Kami sudah punya sertifikat cerai. Apa? Kamu anak durhaka. Bagaimanapun dia pernah jadi ibu mertuamu, meski sudah bercerai, tak bisa seenaknya mengabaikan orang susah. Benar. Kamu kan putri keluarga paling kaya, uangmu segudang, membiayai pengobatan mantan ibu mertua saja tak mau, bahkan untuk orang asing seharusnya bisa menolong, bukan? Kalian mau bikin aku merasa bersalah? Kalian semua sangat dermawan. Kalau begitu, kalian
Yang mau bayar untuk menyelamatkan dia atau mau bertindak sendiri? Kami jelas tak punya uang. Lagi pula, dia bukan ibu mertuaku. Ngapain aku harus bantu? Aku tak peduli. Meski kalian sudah bercerai, tak bisa diam saja tak berbuat apa-apa. Aku diam saja. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini sekarang? Dulu saat masih tahap menengah, saat masih ada harapan, siapa yang mengusir tim ahli? Siapa yang hancurkan Ganoderma dan Snow Lotus? Siapa yang bakar obat khusus? Kamu tak percaya perkataanku? Tapi percaya laporan lab palsu. Dibuat Queen, kamu minum banyak obat lambung tak efektif, memperburuk kondisimu hingga mencapai tahap tak bisa diperbaiki. Sekarang, kau justru menyalahkan aku. Bukankah itu ironis bagimu? Apa? Hasil tes ini memang dipalsukan olehmu. Kenapa kau melakukan ini? Aku mana ada melakukannya? Evelyn? Kamu penipu ulung. Kau sebarkan rumor palsu tentangku. Aku akan menggugatmu atas pencemaran nama baik. Kalau memang begitu, jangan salahkan aku kalau tidak memberimu keringanan lagi. Apa yang kau rencanakan? Dr. Lewis? Terima kasih, Chase. Bagaimana kau bisa menemukannya? Apa sulit bagi Johnson Group cari orang di CCT? Nyonya Johnson, Tuan Harris. Nyonya Harris. Ini semua ulah Queen. Dia bayar aku banyak untuk memalsukan hasil tes. Kalau mau balas dendam, cari dia. Kumohon lepaskan aku. Kau bicara ngawur. Dasar wanita licik. Kau takut kebenaran terbongkar, jadi kau suruh orang bunuh aku. Kau ingin aku mati? Jangan kira kau bisa lolos. Kenapa, Queen? Aku sangat percaya padamu. Kenapa kau sakiti aku? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bukan begitu. Tante, percayalah. Aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Dasar nenek keras kepala. Berani-beraninya perlakukan ibuku begitu? Maafkan aku, Carrie. Aku bertindak gegabah. Tante, maaf. Minggir dari sini. Aku tidak percaya. Aku mengusir menantu yang baik untuk wanita jahat sepertimu. Ini karma bagiku. Sangat kusesali. Hatiku hancur. Carrie, kau harus percaya padaku. Mereka menuduhku dengan tuduhan palsu. Apa ini benar-benar dusta? Ayo kita serahkan ke polisi. Tidak, kau tak boleh perlakukan aku begini. Aku hamil. Aku tak bisa masuk penjara. Bayi dalam kandunganmu bukan milikku. Apa baru yang kau katakan? Dia awalnya sahabat baikku, tunangan Keith. 4 bulan lalu kami pergi ski, Keith mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Sebelum meninggal, dia mempercayakannya padaku. Sebagai rasa terima kasih atas pertolongan Keith, aku tepati janjiku, rawatmu, dan bayi dalam kandunganmu. Aku tak mau kau menjadi ibu tunggal pada akhirnya. Istriku salah paham hingga kami bercerai. Apa itu belum cukup? Sekarang, kau terus menyakiti ibuku? Kenapa kau terus begini? Mengapa? Karena aku mencintaimu. Carrie, aku selalu mencintaimu. Aku bersama Keith hanya untuk mendekatimu. Kini dia tiada. Kumohon kau menikahiku. Aku ingin kau sepenuhnya milikku. Jika kau mencintainya, kenapa sakiti ibunya? Kalau tak salah, kau takut. Kalau Bella kena kanker hati, pernikahanmu dengan Carrie terganggu. Kau sebarkan rumor jahat dan ciptakan masalah untuk percepat perceraianku dari Carrie. Agar sebelum Bella meninggal, kau bisa menikah dengan keluarga Harris. Kalau tidak, kau tak bisa mewarisi sahamnya di grup Harris. Omong kosong. Aku dan Carrie dekat sejak kecil. Kau tak paham hubungan antara kami berdua. Aku tak paham hubungan kalian, tapi aku tahu sesuatu tentang bayi dalam kandunganmu. Apa maksudmu? Nona Thomas, aku tak menyangka kau cukup berani. Ini hasil tes DNA tentang anakmu. Bayimu berdarah campuran. Tidak mungkin, aku sudah pakai kontrasepsi. Itu mustahil. Aku sudah mengambil tindakan pencegahan. Harry, tolong dengarkan penjelasanku. Awalnya kukira bayi yang kau kandung satu-satunya keturunan Keith, makanya aku sabar menghadapimu. Sekarang, anak itu ternyata bukan darah dagingnya, tapi milik orang asing. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada Keith? Aku lakukan semua ini hanya untuk mendekatimu. Dasar pecundang menyedihkan. Aku takkan pernah meliriknya lagi. Tak kusangka si lemah itu mati cepat begini. Buat gantikan masalahku saja tak mampu. Lalu dia mati begitu saja. Kau benar-benar gila. Tak kusangka aku menyakiti Evelyn berkali-kali demi wanita kejam, penuh kebohongan seperti ini. Ini semua salahnya sendiri. Kalau kau menikahiku dari awal, takkan ada semua kejadian ini. Queen, Lewis, kalian berdua diduga melakukan pemalsuan dan manipulasi catatan medis secara ilegal.
Quinn, kau diduga melakukan percobaan pembunuhan. Saat ini, kami resmi menahanmu. Quinn, dasar perempuan jahat. Kejahatanmu jauh lebih parah dariku. Bersiaplah menghabiskan sisa hidup di penjara. Kare, aku membencimu. Evelyn, kau akan berakhir menyedihkan? Dasar orang hina. Evelyn, ini semua kesalahanku sendiri. Ini karma. Aku sudah mantap hati karena penyakitku tak bisa disembuhkan, terus berobat jadi tak berarti. Ibu, apa yang kau bicarakan? Evelyn, antara kau dan Carrie ada kesalahpahaman. Carrie tak pernah mengkhianatimu dan kau juga tak mengkhianatinya. Jika kalian bisa bersatu kembali, aku takkan punya penyesalan. Aku bisa pergi dengan tenang. Air yang sudah tumpah tak bisa dikembalikan. Atau menyatukan kaca yang sudah pecah. Carrie dan Bella, semuanya sudah terlambat sekarang. Semua yang kau lakukan sebelumnya telah mendorongku semakin dekat pada kekecewaan. Aku bisa memaafkannya. Tapi bukan berarti kita akan kembali bersama. Masalah antara dia dan aku tidak pernah karena kesalahpahaman apapun. Aku tahu. Ini semua salahku. Selama 3 tahun terakhir, aku memukulmu dan membentakmu. Aku membuatmu menanggung banyak penderitaan. Lihat, aku hampir mati sekarang. Bisakah kalian berdua menikmati hidup bersama? Kau pukul aku bisa menghindar. Kau bentak aku bisa membalas. Yang kupedulikan adalah sikapnya. Carrie, tahukah kau apa yang membuatku paling kecewa? Kau terlalu mendengarkan ibumu. Kau hanya anak mama. Untuk setiap konflik antara kita sebelumnya, kau tak pernah mau melihat keadaan dengan jelas. Langsung menyalahkanku. Selama 3 tahun ini, andai kau pernah percaya padaku sekali saja, berdiri di sisiku dan membelaku, aku takkan sangat kecewa padamu. Karena sudah jelas pernikahan kita sudah salah sejak awal. Kenapa harus mengulangi kesalahan yang sama? Maafkan aku atas perbuatanku. Bawa ibumu ke rumah sakit. Ini belas kasihan terakhir dariku untukmu. Carrie, ayo pergi. Antar aku ke rumah sakit. Evelyn, meninggalkanmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kudoakan yang terbaik untukmu. Semoga di masa depan, kau menemukan kebahagiaan sejati. Ibu, ayo pergi. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Kisah cinta mereka sangat menyentuh. Evelyn, aku ingin merawatmu selamanya. Maukah kau menikah denganku? Halo? Evelyn. Kondisi ibuku memburuk. Dia ingin bertemu untuk terakhir kali. Jika tak mau datang, tak apa, aku minta maaf. Akhirnya kau datang juga. Ibu, Evelyn ada di sini. Dulu dia ibu mertuaku. Secara emosional maupun logika, aku harus hadir untuk mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Ibu, bangunlah. Evelyn. Maafkan aku, Evelyn. Aku tahu semuanya sudah terlambat. Ini semua kesalahanku. Aku sudah membuat surat wasiat. 80% asetku akan kutinggalkan untukmu tanpa syarat. Aku tahu. Ini tetap tidak akan mengganti utangku padamu. Aku tidak meminta pengampunanmu. Aku hanya ingin memastikan bisa pergi dengan tenang. Evelyn. Aku menyesal. Aku menyesal tidak mendengarkanmu lebih awal.
dan tidak berobat lebih cepat. Aku menyesal mendengarkan gosip dan menyakitimu. Yang paling kusesali adalah tidak menjadi ibu mertua yang baik. Jika ada kehidupan lain, aku pasti akan memperlakukanmu baik. Aku akan menjagamu baik-baik. Menantuku tercinta. Ibu? Ibu? Mengapa aku masih hidup? Bagaimana aku bisa tiba-tiba di rumah? Tunggu. Mungkinkah? Aku terlahir kembali. Ibu, aku kembali. Evelyn sayang, aku bisa melihatmu lagi. Aku sangat bahagia. Ibu? Mengapa kau menangis? Apa kau sudah tahu semuanya? Sekarang aku tahu segalanya. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud merahasiakan. Hanya saja... Aku mengerti kekhawatiranmu. Jangan khawatir. Ibu akan lebih pengertian dan melakukan perawatan yang tepat. Tante, sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Jauh dariku, kau wanita tak tahu malu. Kau hamil dari orang asing, dan kau ingin menuduh anakku. Sekarang, keluar dari rumahku sekarang. Aku tak mau melihatmu lagi. Ibu, aku... Dan kau, Carrie, kau sudah punya istri, tapi kau biarkan dia merangkulmu. Apa maksudmu ini? Kau ingin membuatku gila? Ibu, ada apa denganmu? Harry, apa ini kesalahpahaman? Mungkin aku harus kembali lain hari. Kita bicara lagi nanti. Lupakan itu. Kuperingatkan sekali lagi. Jangan sampai kutemukan kau di sini lagi. Jika kau coba mendekati Carrie lagi, kau tak akan bisa menanggung akibatnya. Ibu, ada apa denganmu hari ini? Kelihatannya kau sangat marah. Apa karena Evelyn? Dia menyakitimu lagi? Omong kosong. Evelyn menantu yang sangat baik. Mana mungkin dia membuatku marah? Tapi kau, kuperingatkan lagi, jika kau berani melakukan hal yang menyakiti Evelyn, kupatahkan kakimu. Aneh sekali. Kenapa dia bersikap berbeda hari ini? Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Di kehidupan ini, aku ingin menjadi mertua yang baik. Aku akan merawat menantuku tercinta dengan baik.